Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat serta diberikan umur panjang oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Nah, di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang unsur-unsur pembelajaran PAI. Sebelum kita ke materi, kita bahas dulu latar belakangnya. Kenapa dalam pembelajaran itu harus ada komunikasi? Nah, memang dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari komunikasi, yang mana komunikasi tersebut membantu untuk melengkapi kebutuhan kita. Contoh kita ketika kita ada kebutuhan terhadap orang lain, tentu kita harus berkomunikasi, baik itu komunikasi verbal atau non verbal, yaitu dengan berbicara, tulisan, atau dengan gerakan, gimik muka, dan lain sebagainya. Nah, di dalam pembelajaran PAI juga tentu kita memerlukan suatu penghubung antara menyampaikan pesan yang ingin disampaikan, yaitu dengan berkomunikasi, baik itu melalui media, contohnya seperti sekarang itu banyak memang dosen guru lainnya dengan menggunakan media, contohnya HP, internet, dan lain sebagainya. Lanjut saja kita ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh sahabat saya, yaitu Muhammad Ansor. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan presentasi tentang unsur-unsur komunikasi pembelajaran. Apa saja sih unsur-unsur komunikasi pembelajaran? Menurut Oteng Sutrisna mengemukakan bahwa dalam proses komunikasi tentunya memerlukan unsur-unsur komunikasi. Apa saja sih? Yang pertama, harus ada suatu sumber, yaitu seorang komunikator yang mempunyai sejumlah kebutuhan, ide, atau informasi untuk diberikan. Sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dokumen, dan sejenisnya. Yang kedua, harus ada suatu maksud atau tujuan yang hendak dicapai, yang umumnya bisa dinyatakan dalam kata-kata. Pembuatan yang oleh komunikasi diharapkan akan dicapai. Yang ketiga, suatu berita dalam suatu bentuk diperlukan untuk menyatakan fakta, perasaan, atau ide yang dimaksud untuk membangkitkan respon di pihak orang-orang kepada siapa berita itu ditujukan. 4. Harus ada suatu saluran yang menghubungkan sumber berita dengan penerima berita. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti media, masyarakat, dan lain sebagainya. Kelima, harus ada penerima berita. Ya, tentunya harus ada penerima berita. Kalau tidak, komunikasi tidak akan berjalan. Akhirnya harus ada umpan balik atau respon di pihak penerima berita. Umpan balik memungkinkan sumber berita untuk mengetahui apakah berita itu telah diterima dan diinterpretasikan dengan benar atau tidak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila tidak kurang mengerti, bisa ditanyakan nanti di akhir season. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu
untuk saya untuk menjelaskan unsur-unsur komunikasi dalam pembelajaran. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam proses komunikasi itu ada dua. Yang pertama itu pengirim pesan atau komunikator, yang kedua itu penerima pesan atau komunikan ya. Yang saya akan jelaskan yaitu pengirim pesan dalam mengaplikasikan ke dalam pendidikan. Manusia yang berakal yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan pesan komunikasinya ya dapat dilihat dari jumlah komunikatornya, dapat terdiri dari satu orang atau lebih dari satu orang. Pesan merupakan keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator dalam pendidikan. Dalam pendidikan pula biasanya berupa materi pelajaran. Dalam pendidikan biasanya berupa materi pelajaran. Komunikator adalah orang yang menyampaikan lambang-lambang bermakna atau pesan yang mengandung ide, informasi, opini, kepercayaan, dan perasaan kepada orang lain, atau bisa disebut juga guru. Fungsi komunikator atau fungsi guru pengaturan pikiran dan perasaan dalam bentuk pesan untuk membuat komunikasi menjadi tahu atau berubah sikap, pendapat atau perilaku. Kepercayaan kepada komunikator ditentukan oleh keahliannya dan dapat tidaknya ia dipercaya kepada komunikator mencerminkan bahwa pesan yang diterima oleh komunikan dianggap benar dan sesuai dengan kenyataannya. Komunikator dianggap sebagai ahli ya. Apakah keahliannya itu bersifat umum seperti yang timbul dari pendidikan yang lebih baik atau status sosialnya atau jabatannya atau profesinya itu lebih tinggi. Yang kedua itu penerima pesan atau komunikan. Kan adalah pihak yang menerima hubungan dari komunikator atau dalam pendidikan itu seperti guru memberikan ilmu kepada muridnya seperti begitu ya. Pesan adalah segala sesuatu verbal atau non verbal yang disampaikan komunikator kepada komunikan untuk mewujudkan motif atau komunikasi gerak-gerik ya. Sedangkan verbal adalah pesan yang menggunakan bahasa lisan atau tulisan, atau biasanya ya guru memberikan materi atau pemahaman dengan lisannya sendiri seperti begitu. Dapat dipahami, dapat dicerna seperti begitu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada dalam pembelajaran PAI. Ada 7 unsur ya di sini. Yang pertama yaitu subjek atau peserta didik, komunikan. Nah, memang di dalam pendidikan itu harus ada yang namanya peserta didik. Itu untuk yang menerima pesan. Yang kedua yaitu pendidik atau komunikator, di mana di dalam sebuah komunikasi harus ada yang namanya komunikator atau sumber dari komunikasi tersebut. Yang ketiga yaitu interaksi. Interaksi itu adalah sebuah kegiatan, bisa baik itu tanya jawab atau saling menanggapi, itu harus ada antara peserta didik dan juga pendidik. Yang keempat yaitu tujuan. Tujuan diadakannya komunikasi tersebut adalah untuk apa? Apakah komunikasi itu berjalan dengan efektif atau tidaknya, itu tergantung tujuannya masing-masing. Yang kelima yaitu pengaruh. Pengaruh komunikasi itu harus ada pengaruhnya antara komunikator dan komunikan, di mana komunikator harus mempengaruhi si komunikan tersebut atau peserta didik tersebut. Dengan adanya komunikasi tersebut, si komunikan itu menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi ada pengaruh terhadap kehidupannya, kebiasaannya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu 6, itu adalah tepat diadakannya komunikasi tersebut. Nah, kalau di pendidikan itu biasanya tepatnya itu baik non formal atau formal, itu biasanya tepatnya itu adalah di sebuah ruangan, baik itu di aula, di sekelas, di madrasah,
ataupun di luar ruangan, yaitu biasanya ada tablik akbar atau majelis taklim dan lain sebagainya. Ketujuh adalah metode yang dilakukan dalam komunikasi tersebut. Metodenya biasa dengan menggunakan observasi, tanya jawab. Banyak sekali metode-metode dalam pendidikan ya yang kita sudah pelajari dari semester sebelum-sebelumnya. Nah, yang dipilih dalam metode tersebut itu adalah mau apa dalam komunikasi tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik itu dalam tutur kata, tingkah, ataupun gimmick muka kami yang nyeleneh atau gimana. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.